Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari jpnn.com, yaitu tentang masalah fatal seleksi P3K 2024, seluruh honorer K2 satu dinas jadi korban. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa berikut ini merupakan masalah fatal dalam seleksi P3K 2024 yang menyebabkan seluruh honorer K2 di sebuah instansi dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi. Diketahui pada tahapan pendaftaran P3K 2024 muncul keluhan banyak honorer tidak bisa mendaftar karena tidak mendapatkan formasi di dinas atau satuan kerja perangkat daerah tempatnya mengabdi. Menanggapi hal tersebut Bapak Ibu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen pernah mengatakan honorer bisa mendaftar P3K 2024 lintas dinas, asalkan masih dalam satu instansi Pemda. Nah, saat itu dia menyarankan agar honorer yang tidak mendapatkan formasi di dinas tempatnya mengabdi, mendaftar di dinas atau SKPD lainnya yang masih berada di satu instansi Pemda. Suharmen mengatakan peluang honorer mendapat formasi P3K 2024 yang akan dilamar terbuka lebar, asalkan tidak hanya fokus pada lowongan formasi di dinas asal. Para honorer, kata Suharmen, seharusnya juga melihat peta formasi di dinas lainnya, asalkan masih dalam satu Pemda yang sama. Pasalnya, formasi P3K 2024 yang disiapkan pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan. Suharmen menegaskan yang dilarang ialah honorer mendaftar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD lintas Pemda. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja, tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi daerah, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com pada Minggu 6 Oktober. Bapak Ibu, berikut ini adalah informasi terkait seluruh honorer K2 dinyatakan TMS. Namun ketentuan yang disampaikan Suharmen BKN tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara tidak lolos administrasi P3K 2024. Koordinator Honorer Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sumatera Utara Arfi mengungkapkan seluruh honorer K2 yang mengabdi di Dinas PUPR tidak satupun yang lolos administrasi P3K 2024 karena dianggap tidak punya pengalaman kerja sesuai jabatan yang dilamar. Kami ini melamar di dinas lain yang sesuai dengan ijazah karena dinas tempat kami mengabdi tidak membuka formasinya, kata honorer K2 yang sudah mengabdi lebih dari 19 tahun ini kepada jpnn.com pada Jumat 1 November. Dia menyebutkan terdapat 40 honorer K2 di Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara, tidak satupun yang lulus seleksi administrasi P3K 2024. Arfi merasa bingung mengapa panitia seleksi daerah tidak seirama dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer tahun ini. Teman-teman yang pengalaman kerjanya beririsan dengan jabatan yang dilamar di Dinas Pertanian juga enggak lolos. Aneh sekali, kata Arfi. Yang makin membuat mereka heran,
Sambung Arfi, alasan TMS karena 40 honorer K2 Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara pindah dinas. Jadi alasan TMS disebut pengalaman pekerjaan tidak relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar, ucapnya. Dikatakan Bapak Ibu, para honorer K2 di Dinas PUPR setempat mendaftar P3K 2024 lintas SKPD atau OPD karena mengikuti arahan BKN, bahwa yang dimaksud instansi itu adalah pemerintah daerah. Misalnya Bapak Ibu, honorer bekerja di Dinas PUPR Sumatera Utara tidak bisa melamar di luar Pemprov Sumatera Utara. Mereka hanya bisa melamar di dinas-dinas dalam satu wilayah kewenangan Pemprov Sumatera Utara sebagai sebuah instansi Pemda. Ini cara menerjemahkan frasa instansi bikin kami jadi korban kalau tidak terdaftar sebagai peserta seleksi P3K 2024, bagaimana bisa diangkat P3K, cetus Arfi. Kemudian Bapak Ibu, Arfi juga mengatakan saat ini 40 honorer K2 bidang operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara berharap ada solusi dari pemerintah. Disebutkan juga bahwa honorer OP jaringan Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara yang masuk database BKN tingkat kelulusannya kurang lebih 10% dari total 300 orang non-ASN. Kami berharap pemerintah pusat ikut menyelesaikan masalah di Sumatera Utara karena seluruh honorer K2 Dinas PUPR tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2024 karena dianggap pengalaman kerja tidak sesuai, terangnya. Lebih lanjut Bapak Ibu, dia juga mengatakan seharusnya honorer K2 tidak perlu dimintai pengalaman kerja di instansi yang dilamar, sebab pengabdian 19 tahun bukan waktu yang pendek. Nah Bapak Ibu, jadi itu dia tadi informasi terkait dengan penyebab mengapa honorer di Pemprov Sumatera Utara khususnya Dinas PUPR tidak lulus seleksi administrasi. Mudah-mudahan pemerintah dapat memberikan solusi kepada mereka. Baik Bapak Ibu, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.